Halo anak-anak semua, kembali lagi dalam channel Bimbel Online. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dimanapun kalian berada, kalian selalu sehat dan tentunya tambah semangat lagi belajarnya. Nah anak-anak, sebelum kita akan lanjut ke pembelajaran kita di video kali ini, jangan lupa di like, komen, dan tentunya di subscribe dulu ya. Yuk di subscribe dulu. Anak-anak semua, di video kali ini kita akan sama-sama mengerjakan latihan soal ulangan PTS untuk pelajaran Bahasa Indonesia kelas 5 SD semester 2 kurikulum Merdeka. Anak-anak sudah siap? Kalau sudah siap, yuk kita sama-sama mengerjakan latihan soalnya. Kita mulai dari soal nomor 1. Teks yang menjelaskan tentang terjadinya suatu fenomena sosial dinamakan teks A. Deskripsi, B. Eksplanasi, dan C. Narasi. Jawabannya adalah B. Eksplanasi. Soal nomor 2. Kata yang digunakan sesuai dengan pedoman tata kebahasaan atau kaidah bahasa yang telah ditentukan disebut kata A. Aktif, B. Baku, C. Pasif. Jawabannya adalah B. Kata baku. Soal nomor 3. Kata tanya yang digunakan untuk meminta kejelasan akan suatu hal adalah A. Apa, B. Bagaimana, dan C. Mengapa. Jawabannya adalah C. Mengapa. Soal nomor 4. Penulis teks Sumpah Pemuda adalah Muhammad Yamin. Kalimat tanya yang sesuai untuk pernyataan di atas adalah A. Apa yang dilakukan Muhammad Yamin? B. Siapa yang menulis teks Sumpah Pemuda? Dan C. Kapan Sumpah Pemuda terjadi? Jawabannya adalah B. Siapa yang menulis teks Sumpah Pemuda? Soal nomor 5. Fungsi dari kata tanya mengapa adalah untuk menanyakan A. Alasan atau sebab terjadinya suatu peristiwa, B. Keadaan tentang suatu hal terjadi, C. Orang atau objek. Jawabannya adalah A. Alasan atau sebab terjadinya suatu peristiwa. Soal nomor 6. Suatu paragraf yang dimana kalimat utamanya berada di akhir paragraf disebut A. Induktif, B. Persuasif, dan D. Deduktif. Jawabannya adalah A. Induktif. Soal nomor 7. Ide atau gagasan yang mendasari sebuah paragraf disebut A. Ide pendukung, B. Ide pokok, dan C. Gagasan pendukung. Jawabannya adalah B. Ide pokok. Soal nomor 8. Kumpulan kalimat yang menjelaskan inti kalimat utama disebut A. Kalimat inti, B. Ide pokok, dan C. Pokok pikiran. Jawabannya adalah A. Kalimat inti. Kita lanjut ke soal nomor 9. Untuk mencari ide pokok dalam sebuah kalimat dapat dilakukan dengan cara membaca dengan A. Intensif, B. Scanning, dan B. Skimming. Jawabannya adalah A. Intensif. Soal nomor 10. Surat kabar atau koran termasuk sebagai media A. Elektronik, B. Cetak, dan C. Sosial media atau sosmed. Jawabannya adalah B. Media cetak. Kita lanjut ke soal nomor 11.
Di bawah ini yang termasuk media cetak adalah A. E-book, B. televisi, dan C. koran. Jawabannya adalah C. Koran. Lanjut ke soal nomor 12. Kata lain kalor adalah A. dingin, B. panas, dan C. pemuaian. Jawabannya adalah B. panas. Soal nomor 13. Berikut ini yang termasuk teks eksplanasi kecuali A. struktur terdiri dari pernyataan umum, B. berisi langkah-langkah kerja, dan C. memuat informasi berisi fakta. Jawabannya adalah B. berisi langkah-langkah kerja. Nah, anak-anak, teks yang berisi langkah-langkah kerja itu disebut dengan teks prosedur. Soal nomor 14. Bagian akhir dari penutup teks eksplanasi dinamakan A. reorientasi, B. koda, C. interpretasi. Jawabannya adalah C. interpretasi. Soal nomor 15. Apa tujuan dari teks eksplanasi? A. melapor hasil observasi, B. menyajikan informasi berisi fakta, dan C. menggambarkan suatu objek. Jawabannya adalah B. menyajikan informasi berisi fakta. Kita lanjut ke soal nomor 16. Menulis kembali secara ringkas inti bacaan atau teks panjang tanpa mengurangi isi bacaan adalah A. deskripsi, B. menyalin, dan C. meringkas. Jawabannya adalah C. meringkas. Soal nomor 17. Orang yang berperan dalam watak tertentu dalam cerita disebut A. alur, B. tokoh, dan C. latar. Jawabannya adalah B. tokoh. Kita lanjut ke soal nomor 18. Apa yang harus dilakukan saat mewawancarai narasumber? A. menatap mata narasumber terus-menerus, B. mencatat penjelasan narasumber, dan C. menggali informasi pribadi narasumber. Jawabannya adalah B. mencatat penjelasan dari narasumber. Soal nomor 19. Apa yang harus dilakukan sebelum melakukan wawancara? A. menyusun daftar pertanyaan, B. membuat hasil laporan wawancara, dan C. melakukan pencatatan penjelasan dari narasumber. Jawabannya adalah A. menyusun daftar pertanyaan. Kita lanjut ke soal nomor 20. Cerita rakyat yang tidak diketahui pengarangnya disebut A. anonim, B. antonim, dan C. sinopsis. Jawabannya adalah A. anonim. Nah, anak-anak semua, itu tadi video pembahasan dan pembelajaran kita untuk latihan soal ulangan PTS pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 5 SD semester 2 kurikulum Merdeka. Terima kasih anak-anak sudah sama-sama menonton dan sama-sama mengerjakannya. Semoga dengan video pembelajaran kita kali ini, dengan video latihan-latihan soal kita kali ini, anak-anak lebih paham dan lebih mengerti, sehingga nanti ketika anak-anak mengerjakan soal-soal ulangannya di sekolah, anak-anak lebih paham dan tentunya anak-anak pasti mendapatkan nilai yang sangat memuaskan. Nah, anak-anak, untuk itu jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya, agar anak-anak tidak ketinggalan akan video-video baru dari channel Bimbel Online ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.
Terima kasih anak-anak, tetap semangat dimanapun kalian berada, tetap ceria. Sampai jumpa.